Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah, meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hoirunisa, saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini insya Allah kita akan, berbagi ilmu ya tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi kita yang sudah masuk fase dewasa awal. Slide selanjutnya yuk. Fase dewasa awal dimulai dari usia awal 20 tahun sampai usia 30 tahun akhir. Nah, sebenarnya kita ini masih termasuk remaja karena, remaja itu kan akhirnya sampai usia 22 tahun ya. Tapi kita juga sudah masuk ke usia dewasa gitu karena dewasa awal ini dimulai dari usia 20 tahun. Nah, fase-fase perkembangan itu mulai dari bayi di bawah 2 tahun, terus baduta ya, terus balita, terus anak-anak, itu tuh memiliki, tugasnya masing-masing gitu. Misalkan baduta, tugas perkembangannya mereka belajar merangkak, belajar berjalan gitu. Nah, untuk kita sendiri yang berada di fase dewasa awal, slide selanjutnya, yuk. Nah, tugas-tugas perkembangan di fase dewasa awal ini ada 8 ya di sini. Yang pertama mulai bekerja. Nah, untuk poin pertama ini mulai bekerja biasanya sangat diperhatikan oleh kaum lelaki, karena mereka itu gimana ya, bisa mengesampingkan tugas perkembangan lain seperti memilih pasangan hidup sebelum mereka memiliki, pekerjaan seperti itu. Sedangkan bagi kaum perempuan itu tuh, kebalikannya, kita merasa tidak terlalu memikirkan tuntutan untuk bekerja. Terus yang kedua memilih pasangan hidup. Nah, tugas, eee, memilih pasangan hidup ini merupakan salah satu tugas yang paling menarik dan paling menyenangkan juga ya, karena, eee, ya tapi di sisi lain memilih pasangan hidup ini kita pasti memiliki rasa takut, terus bisa juga khawatir karena, eee, bisa saja orang yang kita kira cocok menjadi pasangan hidup kita bisa saja di tengah-tengah ternyata ternyata keluar gitu, misalkan sikapnya yang beda gitu. Terus bisa juga dari, keluarganya, bisa saja keluarga kita yang tidak cocok dengan dia atau malah keluarga dia yang ternyata tidak cocok dengan kita. Karena, memilih pasangan hidup itu tuh bukan cuman, eee, apa sih, mempersatuin 2 individu gitu, tapi mempersatuin 2 keluarga yang latar belakangnya benar-benar berbeda. Terus yang ketiga, belajar hidup dengan pasangan. Belajar hidup dengan pasangan, ya tentunya kalau misalkan udah punya pasangan pasti ada aja masalah yang baru kita temui. Jangankan sama pasangan gitu ya, yang kita ketemunya udah gede gitu, kadang sama keluarga, sama saudara sendiri juga yang kita udah kenal dari kecil, selalu ada selalu ada aja, masalah yang kita temui. Terus yang keempat ada mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah ini, eee, yang akan kita bahas lebih dalam nantinya. Terus yang kelima ada memelihara anak, lalu ada mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan suatu kelompok yang serasi. Eee, untuk, memperlanjut dari poin 4 yang mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, ada di slide selanjutnya. Dan di sini ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Jadi, untuk membentuk suatu keluarga itu, membentuk rumah tangga itu enggak ujug-ujug
asal kita mau, asal dia mau gitu, asal keluarganya cocok gitu, nggak cumain nggak cuma itu, jadi kita juga harus harus memperhatikan kesiapan-kesiapan gitu. Yang pertama kesiapan usia. Nah, usia yang boleh menikah menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu remaja yang sama-sama sudah berusia 19 tahun. Itu hanya diperbolehkan ya, jadi boleh gitu diizinkan. Nah, tapi BKKBN merekomendasikan remaja untuk menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 20, minimal 25 tahun untuk laki-laki gitu kan, karena pada usia segitu tuh merupakan apa ya, dianggap udah ideal lah gitu buat kondisi fisik maupun psikisnya gitu. Terus selanjutnya ada kesiapan fisik. Kesiapan fisik ini diantaranya memastikan kesiapan organ biologis untuk memperoleh keturunan maupun menjalankan pekerjaan rumah tangga, juga melakukan pengasuhan. Nah, kesiapan fisik ini eh, benar-benar penting ya, soalnya sebelum sebelum sudah menikah pasti kita itu ingin memiliki keturunan seperti itu. Tapi apa ya nggak mungkin gitu kita mau memiliki keturunan tapi fisik kita belum kuat. Jadi harus ini juga kan sebelum apa melakukan pernikahan itu ada bimbingan pernikah juga ya. Di situ dijelaskan cara-cara menghadapi masalah, terus ya pokoknya tips-tips pernikahan. Nah, eh, selain itu sebelum nikah juga kita harus periksa kesehatan sama calon pasangan kita gitu. Siapa tahu pasangan kita atau ternyata kita sendiri gitu memiliki penyakit infeksi menular gitu. Jadi ketahuan di situ sama pemeriksaan itu, jadi kita tahu gitu. Nah, kesiapan fisik ini ada ini ya, kebanyakan perempuan Indonesia mengalami apa? Anemia, kekurangan darah. Jadi eh sebisa mungkin kita dari sekarang ya, dari remaja sebelum menikah, sebelum memiliki anak gitu, banyak sering-sering minum tablet tambah darah, soalnya anemia itu kurang darah itu bakal dibawa sampai kita hamil. Kebayangkan kita pas badan satu aja kita kekurangan gitu, itu zat besi. Apalagi pas kita punya janin gitu. Jadi dua-duanya sama-sama membutuhkan, tapi sama-sama kurang juga. Nanti si anak yang kita lahirkan bisa aja mengalami apa ukurannya kecil gitu atau sering disebutnya stunting. Terus yang ketiga, kesiapan mental. Kesiapan mental yaitu kemampuan individu untuk bersifat dewasa. Di antaranya mampu berpikir panjang dalam pengambilan keputusan. Kesiapan mental berguna untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Kebayangkan kalau misalkan uh, pasangan kita belum siap gitu tentang mentalnya, belum bisa bersifat dewasa, permasalahan kecil pun bisa jadi mengancam rumah tangga yang udah dibangun gitu. Terus selanjutnya ada kesiapan finansial. Nah, di Indonesia sendiri, ketidaksiapan finansial merupakan masalah utama penyebab perceraian. Jadi, sebelum memutuskan untuk menikah uh, dengan pasangan kita, pastikan calon pasangan kita itu telah memiliki kemandirian finansial. Jika ia sudah mandiri dalam finansial, maka nantinya dia tidak akan lagi bergantung kepada orang tua maupun keluarganya. Terus selain itu juga kita harus mengetahui tentang mengelola keuangan keluarga. Nah, misalkan kesiapan, jadi kesiapan finansial ini harus terbuka gitu. Misalkan pasangan kita cuma punya apa pendapatan sekian gitu. Jadi harus diomongin
setransparan mungkin gitu. Jadi si kitanya gitu atau pasangannya bisa me-manage gitu, mengatur-ngatur uang segitu biar cukup kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan masih bergantung sama orang tuanya atau sama keluarga besarnya, kita juga otomatis, eee, apa sih, merasa nggak nyaman ya, merasa nggak enak gitu. Terus selanjutnya ada kesiapan moral. Yang dimaksud dengan kesiapan moral diantaranya kemampuan untuk memahami sekaligus mempraktekkan nilai-nilai kehidupan seperti keyakinan, komitmen, kesabaran, memaafkan, serta menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun individu yang sempurna. Nah iya, kesiapan moral ini sangat-sangat penting saat kita menghadapi masalah dalam, keluarga gitu ya. Selanjutnya ada kesiapan emosional. Kemampuan mengontrol emosi yang baik berguna untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bisa terjadi kepada istri, anak, suami, maupun anggota keluarga lainnya. Individu dengan kesiapan emosi mampu untuk mengelola dan mengungkapkan perasaan, menjalin keterbukaan sehingga mengurangi resiko terjadinya perselisihan dalam berkeluarga. Nah, sudah sering kita dengar ya bahwa orang pelaku KDRT itu penyebabnya ya dia belum bisa mengontrol emosinya. Jadi dia itu, eee, masih emosinya masih nggak bisa dia stabilkan, jadi jatuhnya ke kekerasan gitu. Nah, untuk menghindari, eee, kekerasan dalam rumah tangga itu ada baiknya dalam hal apapun kita Yul, kedengeran nggak Yul? Yang keenam ada kesiapan emosional. Kemampuan mengontrol emosi yang baik berguna untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bisa terjadi kepada istri, anak, suami, maupun anggota keluarga lainnya. Individu dengan kesiapan emosi mampu untuk mengelola dan mengungkapkan perasaan, menjalin keterbukaan sehingga mengurangi resiko terjadinya perselisihan dalam keluarga. Nah, sering kita lihat kan ya, banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang itu tuh disebabkan oleh emosionalnya belum stabil gitu. Jadi dia belum bisa menstabilkan emosinya seperti itu. Nah, dengan kesiapan emosional ini individu bisa mengungkapkan perasaan. Nah, jadi kalau misalkan apa sih, pasangan yang baik itu ketika ada masalah, ketika ada yang ya tidak suka dari misalnya pasangannya atau dari keluarga pasangannya gitu, dia ungkapkan tapi dengan baik juga gitu ya mengungkapkan perasaannya. Terus ya
ya seterbuka mungkin gitu, hal-hal yang membuat dia tidak nyaman itu ia sampaikan sehingga, pasangannya mengerti, hal apa yang membuat pasangannya itu, tidak nyaman, seperti itu. Selanjutnya selanjutnya ada kesiapan sosial. Kesiapan sosial dibutuhkan agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dalam pernikahan, baik dengan pasangan maupun keluarga pasangan dan juga lingkungan sekitar. Nah, ada cerita tersendiri ya kalau di kampung saya, untuk calon pengantin itu, biasanya ada beberapa tamu yang datangnya itu H-1 gitu, H-1 pernikahannya. Jadi, datang ke rumahnya para tamu yang ngobrol-ngobrol gitu, ya saya kira bakal dihadapi sama keluarga orang tua calon pengantinnya gitu, ternyata yang menghadapi para tamu itu si calon pengantinnya itu sendiri. Jadi kebayangkan kalau misalkan harus menghadapi hal kayak gitu, tapi ternyata kesiapan sosialnya belum ada gitu. Jadi bisa 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 kalang kabut lah gitu kalau misalkan berada di posisi itu. Selanjutnya, kesiapan interpersonal. Kesiapan interpersonal berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan dengan calon pasangan maupun keluarga besarnya, di antaranya kemampuan untuk berempati, berkomunikasi yang baik, tidak egois, mau mendengarkan masukan maupun keluhan orang lain, serta menghargai perbedaan. Hal ini tuh benar-benar, menentukan seseorang ya, kalau misalkan interpersonalnya itu bagus, ya dia dia juga bisa mudah untuk membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, selanjutnya ada kesiapan keterampilan hidup. Keterampilan hidup merupakan gambaran kualitas seorang individu. Apabila masing-masing calon pengantin mampu mengasah keterampilan hidup secara optimal, ketika menikah nanti bisa langsung berperan menjadi pasangan dan juga orang tua yang kompak dalam menghadapi suka duka kehidupan berumah tangga. Kesiapan keterampilan hidup. Kesiapan keterampilan hidup ini, eee, sangat dibutuhin ya soalnya siap nggak siap, seseorang yang sudah menikah itu pasti peran sama tugasnya, akan bertambah gitu, menjadi tidak hanya tidak hanya menjadi istri dan suami saja, tapi juga bertambah menjadi seorang ibu dan ayah juga. Yang terakhir ada kesiapan intelektual. Kemampuan dalam berpikir, memahami, menganalisis, mengemukakan gagasan yang berdasarkan fakta, menangkap dan memfiltrasi informasi berguna untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi sekaligus modal dalam pengasuhan anak dan mengelola keuangan. Nah, kesiapan intelektual ini, untuk laki-laki jelas ya, karena dia memimpin sebuah rumah tangga, jadi ya, eee, harus memiliki kemampuan berpikir yang baik gitu. Terus bagi seorang perempuan juga, kesiapan intelektual ini sangat penting soalnya, kita tahu kan ya, kita semua tahu bahwa, eee, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga apabila intelektualnya baik, pasti anak-anak yang ia cetak juga baik gitu. Terus, intelektual itu, kecerdasan itu
diturunkan dari ibunya. Jadi apabila ingin anak kita pintar, ya ibunya harus lebih pintar gitu. Jadi, anak kita pun dipastikan akan pintar. Ya, dari tadi jadi ada 10 kesiapan yang harus kita persiapkan sebagai, eee, orang yang berada di fase dewasa awal ini untuk memulai kehidupan berumah tangga, seperti itu. Mungkin dari teman-teman, apakah yang saya bahas ini terlalu kecepatan atau mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan udah 2 menit nggak ada pertanyaan, nanti saya tutup aja. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya buat gabung di sini. Saya kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terus dalam penjelasannya kayak terburu-buru. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk bekal kita ke depannya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.